Kecelakaan bus di Ciater, Subang, Jawa Barat yang ditumpangi pelajar SMK Lingga Kencana. Kecelakaan bus tersebut terjadi di Jalan Raya Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu, 11 Mei 2024, sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut, 11 orang dilaporkan meninggal dunia. Adapun ketiga korban yang tewas ternyata bertetangga. Rumah duka pelajar bernama Mahesha Putra dengan Dimas Aditya dan Intan Rahmawati hanya berjarak sekira 50 meter saja di Jalan Parung Bingung, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Minggu, 12 Mei 2024. Di depan rumah Dimas ada karangan bunga dari Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Persis di samping kiri rumah Dimas adalah kediaman Intan Rahmawati dan keluarga kedua korban itu sudah menunggu kedatangan jenazah, dikutip Tribun Trends dari tribunsumsel.com. Bude Dimas, bernama Maria menceritakan sosok keponakannya bernama Dimas Aditya semasa hidup. Menurutnya, Dimas anak yang baik dan baru 4 tahun ayahnya meninggal dunia. Maria mengaku, keponakannya sangat senang ketika acara perpisahan karena setelah itu ia sudah berniat ingin kerja dan kuliah. Dimas merupakan anak ketiga tapi dua kakaknya beda ayah kandung. Maria juga tidak melihat ada gelagat yang mencurigakan sebelum keponakannya meninggal dunia, sehari sebelum acara perpisahan di Bandung, Jawa Barat. Dimas sempat pinjam sepatu ke anaknya dan juga meminjam gosokan. Bahkan sebelum perpisahan itu, Dimas dan Mahesha menjadi kuli pasir demi mendapatkan uang tambahan untuk pergi perpisahan. Dia tuh juga cari uang jajan apa saja sama buat nambahin berangkat juga ke acara wisuda di Bandung, tegasnya. Sementara, Maria mengaku, keluarga korban mendapat kabar Dimas meninggal pada Sabtu, 11 Mei 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Keluarga mendapat foto dari aparat kepolisian tapi keluarga awalnya belum yakin dan berpikir Dimas hanya luka-luka saja. Adik saya, ibu dan bapaknya Intan sama keluarganya Intan itu berangkat ke sana semalam, tuturnya. Sekira pukul 00 WIB, keluarga di Depok mendapat kabar bahwa Dimas dan Intan sudah meninggal dunia. Diketahui, kecelakaan maut itu melibatkan sepeda motor merek Honda Vario, Daihatsu Veroza, sepeda motor Beat, dan kendaraan jenis R2. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anaknya jadi korban kecelakaan maut, wali murid sindir Kepsek SMK Lingga Kencana. Kecelakaan bus yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana menewaskan 11 orang terdiri dari 9 murid, 1 guru dan 1 warga lokal. Lokasi kecelakaan maut di Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Mendengar anaknya jadi korban kecelakaan, wali murid SMK Lingga Kencana mengamuk. Wanita bernama Riris itu lantas menyindir janji manis kepala sekolah SMK Lingga Kencana yang ternyata ingkar. Riris langsung mendatangi SMK Lingga Kencana di kota Depok. Diungkap Riris, ia sangat kecewa dengan pihak sekolah lantaran membuat acara perpisahan di luar kota. Padahal sebelumnya Riris mengaku sudah mewanti-wanti pihak sekolah terlebih kepala sekolah agar mempersiapkan dengan matang acara tersebut. Kendati bukan ibu kandung, Riris pilu saat mendengar anak asuhnya, Amiluddin, jadi korban kecelakaan. Saya kecewa, karena waktu rapat tanggal 6 saya bilang sama kepala sekolah, saya orang tua asuh Amiluddin, karena 1 bulan SMP perjuangan kecelakaan di Bali. Saya minta tolong ya Pak, tolong itu bis diperiksa atau diservis yang benar. Saya nggak mau anak saya walaupun bukan anak kandung saya karena dia anak yatim, itu harus mobilnya diperiksa, kata Riris dengan nada bicara keras. Dilansir tribunnews.bogor.com dari Instagram subang.info. Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Dirinya seorang guru, Riris mengaku paham dengan prosedur jika sekolah membuat acara perpisahan jarak jauh untuk murid. Karenanya sejak awal rencana perpisahan tersebut, Riris sudah sering mengingatkan kepala sekolah agar memilih bus yang bagus dan berkualitas. Hal itu agar perjalanan para murid bisa lancar tanpa kendala. Katanya, kepala sekolah, "Oke Bu, tenang aja. Kami semua mobilnya kami bawa dengan baik." Itu saya rapat saya bilang, "Benar ya Pak, bertanggung jawab. Karena kalau mau ke Bandung, ke Bogor harus naik bus yang bagus," imbuh Riris. Lagi pula diakui Riris, ia terkejut kala mengetahui keputusan akhirnya para siswa tetap pergi ke Bandung.
Padahal rencana awalnya yang Riris ketahui adalah para murid di wisuda di kota Depok. Ini Amiluddin bukan orang punya, saya kasihan. Kecewa, kenapa datang ke sana? Karena infonya perpisahan dan pelantikan, wisuda, di Depok, kok dibawa ke sana, Bandung. Oke kita nurut semua. Tapi saya titip, saya ini guru, jadi saya tahu prosedur kayak apa, ungkap Riris. Kini, Riris pun mengaku sedih saat tahu kabar ibu kandung dari Amiluddin. Walaupun bukan anak kandung saya, ibunya, Amiluddin, sudah nangis di rumah, bapaknya meninggal 2 tahun yang lalu. Bukan anak kandung saya, tapi saya yang biayain pendidikannya, ujar Riris. Sementara wali murid menyindir pihak sekolah, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Ditjen Hubdat. Kementerian Perhubungan, Kemenhub, Asnal mengurai fakta mengejutkan soal kondisi bus. Asnal menyatakan bahwa bus pariwisata yang mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat itu tidak memiliki izin angkutan. Bahkan status lulus uji berkalanya pun sudah kadaluarsa sejak Desember tahun 2023 lalu. Pada aplikasi Mitra Darat, bus tersebut tercatat tidak memiliki izin angkutan dan status lulus uji berkala telah kadaluarsa sejak tanggal 6 Desember tahun 2023, ujar Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat, Asnal. Lebih lanjut, Asnal mengatakan, Ditjen Hubdat saat ini telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk terus melakukan investigasi mendalam terkait kecelakaan tersebut. Karenanya, Ditjen Hubdat juga mengimbau kepada seluruh perusahaan otobus, PO, dan pengemudi untuk memeriksa secara berkala kondisi armada dan melakukan pendaftaran izin angkutan serta rutin melakukan uji berkala kendaraan. Di samping itu, diimbau kepada seluruh masyarakat yang menggunakan angkutan umum bus dapat memeriksa kelayakan kendaraan sebelum keberangkatan pada aplikasi Mitra Darat yang dapat diunduh pada smartphone, tutur Asnal. Selain itu, pengakuan yang tak kalah mengejutkan diurai sopir bus maut yang menewaskan 11 orang siswa SMK Lingga Kencana. Sopir bernama Sadira itu mengurai penyebab kecelakaan maut itu terjadi. Tiba-tiba saya tekan rem, persneling saya masukin enggak masuk-masuk. Ternyata anginnya tiba-tiba habis. Jadi tak ada pilihan lain waktu itu, lebih baik saya buang kanan dan benturkan ke tiang listrik hingga akhirnya terguling dan terhenti, kata Sadira dilansir dari Tribun Jabar. Kala itu Sadira mengaku sengaja menghindari kendaraan di lawan arah, namun keputusan Sadira itu justru membuat bus yang dikemudikannya menabrak sepeda motor lalu terbalik. Saya sudah panik saat tahu rem blong. Waktu itu mau saya terusin takut tambah banyak korban karena akan banyak kendaraan yang tertabrak nantinya, ujar Sadira. Kini, Sadira masih dirawat di rumah sakit akibat mengalami luka ringan di telinga, wajah, dan kakinya. Siswi histeris telepon ibu informasikan kecelakaan di Subang. Ma, bus aku terbalik. Seorang siswi yang ada dalam bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok histeris menelepon ibunya. Siswi tersebut menginformasikan kepada orang tuanya jika bus yang ditumpangi mengalami kecelakaan hebat di Cianter, Subang, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Ternyata siswi tersebut menghubungi ibunya setelah kecelakaan di Subang pakai handphone, HP, warung. Setelah itu, sang ibu, Mariati tidak dapat menghubungi anaknya lagi karena HP-nya hilang. Mariati berharap jika yang menghubunginya saat itu benar-benar putrinya, Vivi Audia. Vivi Audia merupakan salah satu siswi SMK Lingga Kencana Kota Depok yang ikut dalam rombongan bus nahas itu. Bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok ini mengalami kecelakaan maut di Cianter, Subang, Jawa Barat. Vivi Audia juga mengirimkan foto dan menjelaskan kondisi bus yang sudah mulai tak wajar. Dikutip dari Tribun News Bogor, siswi bernama Vivi Audia menghubungi sang ibu sekira pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Beberapa menit setelah kejadian, Vivi langsung menelepon sang ibu, Mariati, dengan nada bicara histeris. Mariati menuturkan, saat itu sang anak berteriak dan menyebut, bus yang dikendarainya terbalik. Tadi pas kecelakaan kayaknya anak saya ngehubungi, semoga itu dia benar. Dia bilang, Ma, bus aku terbalik, pungkas Mariati. Sayup-sayup, Mariati juga mendengar suasana di sekitar lokasi yang tampak sedang kacau. Sekarang korban enggak bisa dihubungi, karena dia bilang, aku hubungi pakai HP teteh warung karena HP aku kemana tahu, kata Mariati. Mariati bercerita, saat maghrib ia sempat dihubungi sang anak yang sedang dalam perjalanan menuju ke kota Depok dari Subang. Sebelum isya dia telepon,
Pas mau maghrib dia bilang, adek masih di daerah Tangkuban Perahu, ini baru mau OTW pulang, imbuh Maryati. Namun dalam chat tersebut, korban sempat mengirimkan foto tak wajar saat berada di dalam bus. Foto tersebut berisi potret suasana gelap di dalam bus. Melihat foto yang dikirim sang putri, Maryati heran mengapa bus sang anak gelap. Vivi kala itu mengaku bahwa bus dalam kondisi gelap karena mengalami kerusakan. Enggak lama dia, korban, kirim foto makanan, "Ma, aku makan gelap-gelapan." Katanya, karena turun dulu, mobilnya rusak, ungkap Maryati. Kecelakaan maut tersebut menewaskan 11 orang, 9 diantaranya adalah siswa SMK Lingga Kencana, 1 guru dan 1 warga lokal. 27 lainnya mengalami luka berat dan 13 orang mengalami luka ringan. Diduga, kecelakaan terjadi karena remblong. Detik-detik kecelakaan maut di Ciater Subang, para siswa pekikan takbir. Kecelakaan maut yang terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam menyisakan duka mendalam. Para siswa bahkan memekikkan takbir sebelum peristiwa nahas itu terjadi. Publik dihebohkan dengan kejadian bus pariwisata Transputra Fajar yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok terlibat kecelakaan maut. Kecelakaan ini mengakibatkan 11 orang tewas serta puluhan lainnya luka-luka. Seorang guru pendamping siswa SMK Lingga Kencana Depok, Adewiyah, mengungkap detik-detik mengerikan sebelum kecelakaan itu terjadi. Adewiyah menceritakan, selama perjalanan dari Cihampelas ke Ciater kondisi bus masih normal. Namun, bus tiba-tiba oleng setelah 5 menit perjalanan dari RM Bang Jun, Ciater. Bus sebelum istirahat maghrib, masih normal, tak masalah. Namun saat melanjutkan perjalanan setelah makan di RM Bang Jun dan salat maghrib, tiba-tiba sekitar 5 menit perjalanan, bus langsung oleng dan menabrak mobil Feroza serta 3 motor sebelum akhirnya terguling, ujar Adewiyah, dikutip dari tribunjabar.id, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Adewiyah tidak mengetahui kendala apa yang dialami bus tersebut. Namun, ia menyebut kondektur bus memperbaiki kendaraan saat istirahat makan malam di RM Bang Jun. Kata anak-anak yang melihat memperbaiki mobil tersebut, kondektur memperbaiki di bagian rem, diduga remnya blong, katanya. Setelah istirahat makan malam dan salat maghrib, rombongan SMK Lingga Kencana Depok pun melanjutkan perjalanan. Namun nahas baru jalan 5 menit, mobil saat memasuki turunan langsung oleng, terus nabrak mobil Feroza dan 3 motor hingga akhirnya terguling imbuhnya. Ia pun menceritakan kondisi mencekam di dalam bus sebelum kecelakaan terjadi. Menurut Atuyah, siswa sempat berteriak dan mengucapkan kalimat takbir sebelum bus menghantam kendaraan lain lalu terguling. Saat mobil oleng dan menabrak Feroza, anak-anak langsung menjerit sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, hingga akhirnya mobil terguling dan kita sudah tak tahu apa-apa lagi, imbuhnya. Rombongan SMK Lingga Kencana berjumlah 3 bus dan berangkat dari Depok pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Rencananya, para siswa ini hendak menghadiri acara perpisahan kelas 12 di Hotel Nalendra Cihampelas. Selain menewaskan 11 orang, kecelakaan ini juga mengakibatkan 17 korban mengalami luka berat. Sementara itu, Kasatlantas Polres Subang, AKP Undang Syarif mengatakan kecelakaan terjadi sekira pukul 18.48 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, bus membawa 40 penumpang. Bus dari arah Lembang menuju ke Subang. Lalu, ketika di Jalan Ciater, bus pun oleng ke kanan dan menabrak kendaraan roda 4, lalu menabrak pula kendaraan roda 2 di jalur berlawanan, serta ketika melaju ke jalur kanan menabrak kendaraan bermotor roda 2 yang sedang berhenti di bahu jalan, ungkapnya. Undang memastikan sopir bus hanya mengalami luka ringan. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan maut tersebut. Siswi histeris telepon ibu informasikan kecelakaan di Subang. "Ma, bus aku terbalik." Seorang siswi yang ada dalam bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok histeris menelepon ibunya.
Siswi tersebut menginformasikan kepada orang tuanya jika bus yang ditumpangi mengalami kecelakaan hebat di Cianter, Subang, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Ternyata siswi tersebut menghubungi ibunya setelah kecelakaan di Subang pakai handphone, HP, warung. Setelah itu, sang ibu, Mariati tidak dapat menghubungi anaknya lagi karena HP-nya hilang. Mariati berharap jika yang menghubunginya saat itu benar-benar putrinya, Vivi Audia. Vivi Audia merupakan salah satu siswi SMK Lingga Kencana Kota Depok yang ikut dalam rombongan bus nahas itu. Bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok ini mengalami kecelakaan maut di Cianter, Subang, Jawa Barat. Vivi Audia juga mengirimkan foto dan menjelaskan kondisi bus yang sudah mulai tak wajar. Dikutip dari Tribun News Bogor, siswi bernama Vivi Audia menghubungi sang ibu sekira pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Beberapa menit setelah kejadian, Vivi langsung menelepon sang ibu, Mariati, dengan nada bicara histeris. Mariati menuturkan, saat itu sang anak berteriak dan menyebut, bus yang dikendarainya terbalik. Tadi pas kecelakaan kayaknya anak saya ngehubungi, semoga itu dia benar. Dia bilang, "Ma, bus aku terbalik," pungkas Mariati. Sayup-sayup, Mariati juga mendengar suasana di sekitar lokasi yang tampak sedang kacau. Sekarang korban enggak bisa dihubungi, karena dia bilang, "Aku hubungi pakai HP teteh warung karena HP aku kemana tahu," kata Mariati. Mariati bercerita, saat maghrib ia sempat dihubungi sang anak yang sedang dalam perjalanan menuju ke kota Depok dari Subang. Sebelum Isya dia telepon, pas mau maghrib dia bilang, "Adek masih di daerah Tangkuban Perahu, ini baru mau OTW pulang," imbuh Mariati. Namun dalam chat tersebut, korban sempat mengirimkan foto tak wajar saat berada di dalam bus. Foto tersebut berisi potret suasana gelap di dalam bus. Melihat foto yang dikirim sang putri, Mariati heran mengapa bus sang anak gelap. Vivi kala itu mengaku bahwa bus dalam kondisi gelap karena mengalami kerusakan. Enggak lama dia, korban, kirim foto makanan, "Ma, aku makan gelap-gelapan." Katanya, karena turun dulu, mobilnya rusak, ungkap Mariati. Kecelakaan maut tersebut menewaskan 11 orang, 9 diantaranya adalah siswa SMK Lingga Kencana, 1 guru dan 1 warga lokal. 27 lainnya mengalami luka berat dan 13 orang mengalami luka ringan. Diduga, kecelakaan terjadi karena remblong.